IHSG diproyeksikan masih rawan terkoreksi pada perdagangan hari ini, meski sempat menguat 2,28% di akhir pekan lalu. Secara teknikal, indeks diperkirakan masih berpeluang menguji area support sebelum melanjutkan pergerakan berikutnya. MNC Sekuritas pun merekomendasikan strategi buy on weakness bagi investor. Saham yang menarik untuk dicermati meliputi Avia, JPFA, dan PSAB. Keempat saham tersebut dinilai masih memiliki potensi penguatan dengan target harga yang telah ditentukan. Namun, investor tetap disarankan memperhatikan level stop loss dan mengelola risiko dalam setiap transaksi. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini jelang libur akhir pekan. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, laju penguatan masih bertahan di 2%, meskipun dari sisi persentase terjadi pembatasan dari sisi laju penguatan. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 2,28% di level 5.875,780. Intraday hari ini sempat menguat ke level 5.899,302. Level terendah hari ini di 5.805, sementara dibuka pada pagi tadi di 5.806,167. Kemudian juga dari sisi volume, turnover, dan frekuensi hari ini tampaknya dan market cap juga transaksi masih mengalami penyusutan dan transaksi tergolong sepi. Hal ini sudah terjadi dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan. Grafis yang pertama, MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 3,28%, Jakarta Islamic Index menguat di 3,07%, dan LQ45 juga naik tajam di 3,16% di 583,354, masih jauh dari level 800 yang pernah dicapai di beberapa bulan lalu. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, sektor industri menguat di 3,85%, barang baku juga menguat di 2,94%, infrastruktur dan properti juga melaju di atas 1 dan 2%, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. BBCA nilai transaksi di atas 1 triliun rupiah, DSSA hari ini juga menguat di 825, BMRI 410 masuk saham pilihan hari ini, dan Antam juga menguat ke 2930. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, pemirsa, masuk ke dalam deretan top loser, didominasi oleh saham-saham small cap dan juga mid cap. VKTR melemah di 520, baik di 625, PACK di 232, dan Foro di Rp3.180 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa poin yang masuk. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan. Indeks harga saham gabungan mencatatkan posisi yang cukup baik, rebound di atas 2%, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja Ibu Ratih. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Ibu Ratih, kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan, karena sudah cukup jarang Ibu ketika perdagangan jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan menguat signifikan. Kondisi berbeda terjadi untuk hari ini, dan secara intraday sempat mencoba mendekati ke level 5.900-an. Analisis Anda? Baik, jadi kalau kita melihat untuk pergerakan IHSG ini udah rebound 3 hari beruntun. Kalau kita akumulasikan sejak awal bulan Juli gitu ya, itu memang menguat sekitar 4,28%. Jadi dari 3 hari tersebut ya, IHSG secara akumulasi menguat 4,25% di bulan Juli, yang dimana kalau kita lihat memang secara historis dalam 10 tahun terakhir IHSG di tutup positif ya, menguat secara monthly di bulan Juli. Jadi
memang kalau kita lihat pergerakan IHSG ini udah ada potensi rebound secara monthly ya, karena kan koreksinya udah terjadi sejak bulan Januari 2026 ini. Jadi sejak awal tahun IHSG secara monthly itu koreksi, jadi ya wajar kalau misalnya ada rebound ya dari pergerakan IHSG untuk di bulan Juli, khususnya di awal Juli ini. Namun yang bisa dipertimbangkan adalah outflow yang sebenarnya masih terjadi di pasar ekuitas kita, di mana 2 hari terakhir juga masih tercatat outflow walaupun IHSG-nya positif. Baik, bagaimana Anda melihat dari sisi volume, Ibu? Apakah ikut mendukung dan posisi laju penguatan indeks harga saham gabungan belum bisa dikatakan untuk fix akan melaju ke level tinggi selanjutnya, atau ini masih rawan profit taking? Baik, jadi memang kalau kita melihat ya secara secara money flow juga kan sebenarnya beberapa hari terakhir ini ya, walaupun IHSG-nya rebound, transaksi juga cukup cenderung sepi ya. Biasanya di 15 miliar, dan hari ini di 17 miliar ya, di tengah memang IHSG-nya naik 2,28%. Tapi kalau kita flashback di 2 hari terakhir memang perdagangan cukup sepi. Jadi kalau misalnya apakah ini jadi aksi untuk profit taking, ya bisa pertimbangkan untuk trading jangka pendek tadi yang memanfaatkan peluang rebound IHSG, karena tadi masih ada risk terkait dengan kondisi kita ya, mana rupiah juga masih di 18.000 gitu kan, dan outflow juga masih terjadi. Jadi bisa pertimbangkan untuk manfaatkan sell on high gitu ya di tengah reboundnya IHSG dalam 3 hari terakhir ini. Baik, yang cukup menarik hari ini saham-saham perbankan big cap kembali menjadi penopang utama, Ibu Rati. Tadi juga kami sampaikan informasinya, asing masuk di saham-saham perbankan big cap dengan BBCA hari ini dengan nilai yang paling besar di sesi pertama di 9,14 miliar rupiah. Ada perbankan big cap lainnya juga masuk ke dalam top 10 aksi beli asing. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Aksi beli masih terjadi, kemudian asing juga tidak betah ini, kemudian keluar kembali. Bagaimana posisinya saat ini, Bu? Apakah sikap asing juga masih wait and see dan memanfaatkan momentum tertentu saja? Baik, jadi memang kalau kita lihat untuk dalam jangka waktu pendek ya, sesi 1 IHSG kan masih kalau bisa dibilang asing tadi masih inflow di pasar ekuitas kita di sesi 1 itu sekitar 160 miliar ya. Kemudian Halo, Ibu? Ibu Rati? Ya, tampaknya kita terputus akibat sinyal dengan Ibu Rati. Tadi pun juga sudah disampaikan, tim redaksi kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Ibu Rati. Tadi juga disampaikan terkait juga dengan review dari indeks harga saham gabungan sudah menguat dalam beberapa perdagangan beruntun. Kemudian juga saham-saham BBCA hari ini dikoleksi oleh asing tergambar dari sisi penguatan saham-saham yang ada di perbankan big cap. Dan kita akan jeda kembali terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan coba kembali untuk menghubungi Ibu Rati dan nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang juga direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.